Yesus, Engkau penjunanku, pelita hidupku. Shalom sahabat penjunanku, pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Bapa, malam hari ini kami boleh datang. Kami berterima kasih untuk anugerah dan kasih yang boleh Bapa berikan. Kami boleh menikmati kasih setia, kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami sungguh bersyukur masih ada kesempatan bagi kami untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa berbicaralah kepada kami, biarlah firman yang membawa kehidupan bagi kami, yang menjadi terang dan penuntun di dalam perjalanan hidup kami. Kami rindu untuk mendengarnya. Bukalah hati kami, berikanlah kami hikmat dan pengertian Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 10 ayat 26 dan 27a. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti Ia menghajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau, dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Pada waktu itu, beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Judul renungan bagi kita saat ini adalah Tuhan pembebas kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada November tahun 2001, banyak orang di seluruh dunia bersuka cita ketika 8 orang tawanan dibebaskan setelah 3 bulan mengalami ketegangan karena ditawan di Afghanistan. Mereka telah dituntut karena menyebarkan ajaran Kristiani. Pada saat itu, hukuman untuk kesalahan itu adalah hukuman mati. Setelah bebas, mereka menuju jalanan dan disambut oleh pelukan dan tepuk tangan. Ketika tiba di Pakistan, mereka pun disambut dengan hangat dan meriah. Kemudian ketika kembali ke Texas, diadakan perayaan yang sangat meriah di gereja asal 2 tawanan di antara mereka, yakni Diana Curry dan Hitcher Mercer. Anggota-anggota gereja yang ikut berdoa semalam suntuk bergabung bersama staf gereja untuk bersuka cita. Pendeta mengangkat tangan dan berseru, "Terima kasih Tuhan." Yesaya mengingatkan umat Israel kepada Tuhan, membebaskan mereka dari situasi yang tidak mungkin. Pertama, ketika Gideon dengan bimbingan dan arahan Tuhan menang atas orang Midian di batu karang Oreb. Dan kedua, ketika Tuhan menyelamatkan dan melepaskan mereka dari tangan orang Mesir di Laut Merah. Kedua contoh pembebasan itu ajaib dan tidak mungkin. Namun ingatlah, bersama Tuhan segala sesuatu mungkin terjadi. Orang Israel dan Yehuda perlu mengingat kebenaran ini secara pribadi. Tuhan melalui Yesaya memberitahu mereka bahwa pada hari itu, yaitu harinya Tuhan, Dia secara pribadi akan mengakhiri perbudakan mereka. Dia akan mematahkan kuk perbudakan yang telah diletakkan di atas bahu mereka. Hal ini menyiratkan bahwa Tuhan akan membiarkan umatnya sekali lagi menjadi kuat, bahkan ketika mereka berada dalam perbudakan. Sahabatku, penting bagi kita untuk memahami bahwa bahkan ketika kita berada di tempat perbudakan, Tuhan mampu membebaskan kita. Dia adalah Yehova, Allah pembebas. Dia adalah Tuhan yang mampu melakukan hal yang mustahil, karena Dia adalah juru selamat kita. Kita mungkin melewati api yang menghancurkan kita,
tetapi Dia berjanji untuk berjalan bersama kita, melindungi dan membebaskan kita. Sama seperti yang Dia lakukan kepada umatnya Israel. Jangan gentar, ingatlah janjinya dan teruslah percaya kepadanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu Bapa yang penuh janji, yang mengingatkan kami bahwa Bapa selalu bersama kami, berjalan melewati masa-masa sulit, menopang dan menguatkan kami. Sungguh kami sangat diberkati menjadi anak-anak-Mu Bapa. Bantulah kami untuk selalu mengingat bahwa Bapa mampu untuk memberikan dan melakukan hal yang mustahil. Kiranya kami dapat terus memegang semua janji-Mu Bapa, terutama saat kami tengah berjalan melewati lembah kekelaman. Terima kasih ya Bapa. Sekarang saatnya kami akan beristirahat. Kiranya damai sejahtera-Mu Bapa menyertai istirahat kami di sepanjang malam hari ini, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan